Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahilladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ada sebuah pandangan pakar-pakar agama. Mereka menyatakan bahwa seluruh ajaran agama itu bila tidak merespon kebutuhan masyarakat modern, agama itu akan ditinggalkan oleh orang. Pernyataan ini adalah sebuah statement yang sangat mengkritisi kepada seluruh ajaran agama, termasuk kita di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam dan menjadikan puasa sebagai alat ukur dalam pendekatan spiritual kita dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita. Oleh karena itu, pandangan ini memang betul terjadi bila dikritisi di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia. Kita yang beragama Islam terbesar, tapi korupsi masih merajalela di mana-mana. Kita yang beragama Islam yang paling besar, tapi kemiskinan masih ada di tengah-tengah kita. Kita di Maluku Utara yang terkenal dengan surplus per kapita penduduknya, punya pendapatan terbesar di dunia, tapi sebagian orang Maluku Utara masih ada yang miskin, bahkan tidak bisa melanjutkan sekolah dan mendapat rumah yang layak. Ini adalah secara tidak langsung, kalau diurut ke belakang, maka tentu saja agama mulai tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam tanda kutip. Oleh karena itu, dalam menghadapi puasa hari ini, kalau Imam Ghazali menyatakan puasa itu adalah sebuah terapi sosial dan introspeksi pada diri kita masing-masing, maka mari kita jadikan puasa sebagai sebuah otokritik kepada kita umat Islam. Pertama adalah mereka yang mengaku beragama Islam pada pejabat-pejabat atau politisi atau pengambil kebijakan di Republik ini. Seharusnya puasa itu adalah menjadikan dia punya pribadi agar lebih kritis terhadap persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di tengah-tengah kita. Mengapa saya katakan demikian? Bila kondisi ini tidak bisa diatasi, maka ke depan nanti bisa saja pandangan yang saya katakan tadi bisa betul, karena agama tampil kemudian ternyata juga tidak mampu menjawab kebutuhan kita dewasa ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, termasuk di kalangan masyarakat Maluku Utara, ada sebuah pandangan juga yang Muhammad Abduh mengatakan, Al-Islamu mahjubun lil muslimin. Ajaran agama Islam itu ditutupi oleh umat Islam itu sendiri. Artinya kita terkesan lebih membesarkan hubungan-hubungan vertikal dengan simbol-simbol ibadah ritual. Dalam tanda kutip, puasa agak terkesan tempat ibadah agak begitu ramai. Sementara di sisi yang lain, puasa tidak bisa merubah perilaku orang yang beragama itu sendiri. Bahkan di bulan puasa, tingkat penyalahgunaan itu terjadi di mana-mana. Termasuk adalah persoalan transaksi yang terjadi di pasar-pasar, di industri-industri, dan di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadikan puasa itu adalah merupakan sebuah otokritik sosial di tengah kita, umat Islam yang beragama, bangsa Indonesia yang beragama Islam harus mampu tampil ke depan bahwa Islam adalah agama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Bukan berarti agama menjadi penghalang dari sebuah pemberantasan korupsi yang ada di negara ini. Bukan agama yang menyebabkan kita ini punya ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin semakin jauh. Seharusnya orang beragama, apalagi berpuasa, ketimpangan itu tidak perlu terjadi di tengah-tengah kita. Rasulullah sendiri memberikan contoh bahwa tidak boleh ada orang yang menderita di bulan puasa.
nilai puasa yang kita lakukan pada sahur di tengah malam atau menjelang siang, kemudian batal di waktu sore, adalah sebuah edukasi yang sangat luar biasa. Mampukah kita mengaplikasikan itu dalam konteks sosial kemasyarakatan, berbangsa, bernegara, termasuk berpolitik bernegara yang kita cintai ini? Wallahu musta'an. Ada sebuah pesan orang Ternate mengatakan meluri dengo campaka anu sangka ira sinosihata, woka-woka mapila poga anu sangka jang sudah priara. Artinya sebagai muslimnya sebaiknya dia harus mampu menjadikan burung nuri itu sahabatnya setia, atau simbolnya ajaran agama itu adalah sebuah refleksi yang paling tepat. Jangan dia jadikan sebuah burung gagak yang jelek sebagai tempat untuk bersandar diri dan sesuatu yang serba tidak pasti. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.